tahunku 2019 dengan CPNS di tahun 2021 ini. Ini bisa kita lihat yang pertama tahun 2019 ya. Kan sebelumnya aku udah kasih lihat yang 2021. Nggak ada 2020, gengs, karena itu kita lagi COVID. Oke ya. Nah, ini yang pertama, top 5 instansi. Top 5 instansi bisa terdiri dari yang pertama jelasnya hukum dan HAM. Ini kalau sekarang cuma 5, kalau yang sebelumnya kan 20 ya. Kita masuk di nomor 19. Ini banyak juga nih, pasti kayaknya yang paling favorit tuh hukum dan HAM sih. Terus top formasi tuh, ini yang 2019. Ya, bisa kalian lihat lah ya perbandingannya sama yang 2021. Kayaknya udah semakin banyak yang berminat ya. Atau karena sekarang ini pandemi, jadi cari yang aman. Bisa dilihat ya, ini tahun 2021, aku ambil dari Instagramnya PKN. Kalian bisa lihat langsung menuju ke akun Instagramnya PKN. Nah, ini nih penentuan peserta SKD yang berhak lanjut ke tahapan SKB. Paling banyak 3 kali dari jumlah kebutuhan jabatan. Paham nggak? Contoh ya, kayak gini. Di video sebelumnya tuh aku udah sempat spill-spill gitu sih sebenarnya. Pengalaman aku juga sama, ini tuh 3 kali jumlah kebutuhan. Misal nih, di satu jabatan, formasi jabatan dibutuhin 1 orang doang. Ya, jadi yang berhak lolos itu ya 1 kali 3 orang gitu. Terus misalnya dibutuhin 3, ya udah dikali 3 gitu aja. Nah, yang memenuhi nilai ambang batas, tapi oke. Paham ya sampai sini? Lanjut di yang sebelahnya itu, ini ketentuan yang lolos ya. Misalnya nih, udah ada tiga kali kebutuhan jabatan. Ternyata yang di paling atas itu nilai totalnya sama. Nah, aku udah pernah spill juga kan. Kita lihat nilai TKP yang tertinggi yang mana, yang lolos. Nah, itu yang bisa bikin lolos. Jadi kayak di ranking gitu loh. Nah, terus lanjut. Misalnya yang kedua yang paling bawah kiri. Nilai total, nilai total nilai total SKD sama TKP-nya sama. Nah, kita lihat di ranking lagi. TIU siapa yang tertinggi? Itu yang bakalan lolos. Terus yang selanjutnya, misalnya nilai TKP, TIU, dan TWK sama, maka pelamar semua diikutin ke SKB. Maksudnya misalnya bener-bener hasilnya tuh sama gitu, ada 2 orang gitu misalnya. Atau berapa orang. Ya udah itu berarti semua diikutin ke SKB. Tapi yang perlu diingat, kalian harus maksudnya harus maksimal lah, maksimalin dulu nilai totalnya, nilai total keseluruhan, terus langsung lanjut ke nilai TKP ya. TKP itu yang kriteria kedua untuk bisa lolos. Oke, nah lanjut lagi. Selanjutnya ini itu ini yang dari 2019 ya. Sebenarnya sama aja sih yang aku udah pernah pernah bilang juga di video yang sebelum-sebelumnya. Apa sih ketentuannya itu ya sama aja. Kalian harus total nilainya yang tinggi dulu ya. Terus yang kedua itu yang penting TWK. Jadi biar di urutannya itu kan karena yang paling pertama dilihat itu TWK kan setelah nilai total. Nah, kalau yang 2019 ini ada contohnya nih. Yang lihat yang nomor 2 deh. Apabila terdapat sejumlah peserta dengan nilai total SKB sama dan nilai subtes pun sama, maka seluruh peserta dapat mengikuti SKB. Nah, bener kan? Ini kuotanya dikali 3. Jadi, misalnya nih peserta nomor 3 dan 4
memiliki komponen subtes yang sama. Jadi semuanya tuh masuk ke SKB gitu. Terus apa namanya? Semua apa ya? Setiap orang tuh kan punya ini ya kesulitan masing-masing. Jadi ya udah fokus aja dulu di SKD ini karena ini tuh ibarat gerbang menuju ke selanjutnya gitu loh. Ini tuh menurut aku yang paling susah karena ya kita juga nggak tahu ya nilai apa tes-tesnya itu yang sekarang gimana, apakah sama kayak yang sebelum-sebelumnya atau